Rasulullah sebagai panutan kita senantiasa memperhatikan apa yang terjadi pada masanya dan juga memperhatikan apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Ini semua tentu saja untuk menjadi bahan perhatian bagi umat Islam pada saat itu atau umat Islam yang ada di zaman setelahnya. Rasulullah memberikan arahan pada umat Islam termasuk kita di zaman kita ini dengan ungkapan yang harus menjadikan bahan renungan sekaligus bahan muhasabah kita. Yang pertama, Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni summalladzi yalunahum khairul qurun qarni, generasi manusia terbaik itu adalah di generasiku. Kemudian datang generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Dan setelah 3 generasi itu, kata Rasulullah, akan muncul satu kaum di mana mereka antara sumpah dan kesaksiannya sudah tidak bisa dipegang lagi. Dalam hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun ayur qabalan nas warbalah wa tabqa usalah minan nas. Manusia itu akan datang masanya di mana manusia itu ditapis, diayak. Wa tabqa usalah, dan yang tersisa setelah ditapis itu adalah ampas, sesuatu yang harusnya dibuang, dan memang dibuang kalau ampas itu. Karakteristiknya marojat umuduhum wa amanatuhum, yaitu janji dan amanahnya sudah tidak dipegang lagi. Inilah renungan kita di hari ini. Kalau Rasul mengatakan begitulah keadaannya, mungkin kita sudah sedang merasakan itu, di mana akan sulit mencari orang yang jujur, orang janji, terutama yang kelihatan banget itu kan para petinggi negara. Ya, ketika mereka dilantik dengan kata-kata demi Allah. Malah Al-Quran disimpan di atas kepala itu yang muslim. Kemudian diikrarkan sumpah dari A sampai Z. Tapi pada kenyataannya hampir tiap generasi rakyat selalu dikecewakan. Janji, amanah sudah tidak dipegang. Malah baru-baru ini yang kita lihat dan belum selesai, itu adalah akumulasi ya, dari beberapa generasi. Nah, itu renungan kita. Tetapi selain dari itu, karena kalau nuduh kan enak banget, ya, orang lain bohong, orang lain tidak amanah. Ini renungannya adalah untuk kita. Apakah kita masuk juga di kelompok manusia yang usalah minan nas tadi? Itu manusia-manusia ampas, yang dimana janjinya sudah tidak dipegang lagi. Janji itu yang mana? Janji manusia itu yang pertama adalah janji kita kepada Allah di alam fitrah, yang disebut dengan ahdun fitriyun, janji di alam fitrah. Ketika Allah
mengatakan kepada kita ketika kita ada di alam ruh, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kalian, bukankah aku ini yang mengatur kalian, bukankah aku ini yang memberi rizki, yang memberi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di alam ruh kita sudah menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah yang menciptakan kami, betul engkau yang mengatur kami, betul engkau yang memberi rezeki kepada kami. Itu janji kita di alam ruh, atau yang disebut dengan ahdun fitriyun, janji kita di alam fitrah, bahwa kita sudah ikrar kita akan menjadi hamba Allah yang taat, tunduk, patuh terhadap segala aturannya. Nah, ahdun fitriyun itu diwujudkan atau diaplikasikan dengan ahdun syar'iyun, janji syariah. Pokoknya syariah itu ada 5 yang tertuang di dalam rukun Islam. Dan disempurnakan dengan aturan-aturan lain. Nah, sudah sampai sejauh mana kita taat ke situ? Apakah sholat kita masih dianggap sebagai beban? Apakah sholat kita masih dianggap sebagai tugas? Apakah sholat yang kita lakukan itu karena harusnya atau kewajiban yang harus dilakukan, atau sudah meningkat? Sholat yang kita lakukan betul itu adalah kewajiban kita, tapi lebih dari itu adalah sebagai rasa syukur kita atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi sudah harus ada tingkatan. So khawatir kalau sholat hanya sebagai tugas, maka tidak mustahil sholat dilakukan dengan malas, zikirnya sedikit, kan, Jumatan beres, assalamualaikum, kanan kiri lari kan itu. Ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Di antara karakteristik orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas, seperti nggak ada hadiahnya, seperti nggak ada pahalanya dari Allah. Yunfikuna ria'an nas, dan mereka menginfakkan harta karena ingin dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mula Rasul sampai menyebutkan ada 2 ciri karakteristik orang-orang munafik terbagian atau bagian dari sholat adalah malas melakukan sholat isya dan sholat subuh. Isya kecapean, subuh kaberangan. Kalau itu masih ada, berarti sholat itu baru di tatanan kita menganggap itu hanya kewajiban, bukan kesadaran. Itu ahdun kita. Yang lainnya silakan dianalogikan, dikiaskan, sudah seberapa persen ahdun janji kita bisa laksanakan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak sedikit kan amanah yang diberikan oleh Allah, baik itu amanah mulai dari anggota tubuh yang diberikan kepada pribadi-pribadi, amanah keluarga, istri, anak, pekerjaan dan sebagainya. Sudah sejauh mana kita lakukan, laksanakan amanah-amanah itu yang Rasulullah khawatirkan yang akan menimpa umatnya. Renungannya adalah, yuk kita jadikan ini sebagai warning bagi kita, bahwa kita harus mulai menata diri lebih baik. Karena ada ungkapan, kalau
kita melihat penguasa jelek. Jadi penguasa jelek itu adalah gambaran rakyat. Karena rakyat yang baik pasti memilih pemimpin yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan kita dan kita akan coba perbaiki diri kita. Mulai dari yang pertama tadi adalah ahdun kita, janji kita dan kita pelihara. Yang kedua adalah amanah kita. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu perbaikan apa yang harus kita mulai atau startnya dari mana? Untuk mengokohkan itu semua. Allah sudah memberikan arahan kepada kita tertuang di surat Ibrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan jiwa, iman, pendirian seorang mukmin bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sampai di akhirat dikokohkan. Apa yang dimaksud dengan qaulul thabit yang ada di surat Ibrahim? Kalau kita buka buku tafsir, itu sepakat mayoritas ulama menerjemahkan atau menafsirkan al-qaulul thabit itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimatnya simpel, la ilaha illallah. Sampai ada hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Sampai dituturkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, saat kita mengajari orang yang hampir mati atau yang kita sebut sedang sakaratul maut, itu dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, ajari orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah, atau yang sedang sakaratul maut. Kenapa diajari orang yang sakaratul maut? Istilah juga sudah sakaro. Sakaro itu mabok. Makanya hati-hati kita mengucapkan kata sakaro. Syukur dengan syukur itu beda. Kalau syukur pakai Y, ya tulisannya sin pakai titik 3. Syukur itu berterima kasih. Kalau titik yang dibuang, syukur, mabok. Ada dalam Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabok. Nah, sakaratul maut itu orang yang sedang mabuk. Mabuk itu umumnya nggak paham apa yang diomongkan, karena ya itu tadi otaknya lagi kacau. Makanya diajari. Rasul mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang, tuntun orang yang sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Kenapa? Ini sinkron dengan hadis yang tadi. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Seperti ringan, tetapi kalimatnya dalam banget kalau kita gali. Kalimat la ilaha illallah, kata para ahli bahasa, kata la di situ disebutnya la nafiyah lil jinsi, meniadakan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, terus menetapkan satu. Makanya kalimat itu diterjemahkan tidak ada lagi Tuhan yang hak untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk dituruti kecuali Allah. Jadi kalimat itu simple, ringkas, tetapi itu akan berdampak ke dalam jiwa. Karena segala sesuatu nanti orang
akan berprinsip yang saya lakukan harus karena Allah. Pekerjaannya harus karena Allah, berjualannya harus karena Allah. Kalau dia memimpin, kepemimpinannya harus karena Allah. Segala aktivitasnya lillah semuanya. Sisi lain, ketika dia mendapat musibah, lillah. Bahasa Rasul, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang yang mukmin itu. Apabila dia diberi karunia, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Umumnya manusia ketika diberi karunia sombong, ketika diberi musibah putus asa. Nah, kita harusnya yang baik kita terima, yang kita anggap buruk musibah kita terima juga. Karena musibah bagi seorang mukmin itu hanya dua. Kalau enggak itu peringatan buat diri kita, itu adalah ujian. Beda dengan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Orang kafir diberi musibah, azab. Orang mukmin diberi musibah, ujian dan tazkirah, mengingatkan. Seperti kita punya tetangga. Tetangga itu ada yang suka ngasih kue, tapi ada juga yang suka ngasih sampah. Mana yang terima? Dua-duanya harus diterima. Maksudnya yang ngasih kue berterima kasih, yang ngasih sampah innalillahi. Tapi ada kesabaran, kita bersihkan aja. Kan biasanya kita hidup jadi tidak kurang berdampingan dengan tetangga karena itu yang kita terima yang baik-baiknya aja. Itulah dampak la ilaha illallah. Bukan saja berkaitan akidah, keyakinan kepada Allah, tapi itu akan berbuah kepada amal-amal kita yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan kita. Makanya kalau mundur di surat Ibrahim, ungkapan Allah itu, ungkapannya adalah alam taro kaifa daraballahu matalan kasajaratin kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun fil ard wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahi. Bisa dibaca diulang-ulang di rumah ayat 24 di surat Ibrahim. Menggambarkan kalimat thayyibah atau syahadat la ilaha illallah itu akan berdampak kokohnya akidah, teguhnya pendirian di dalam keagamaan, juga berdampak dalam kehidupan. Dia akan baik kepada sesama, tidak pilih-pilih bulu, artinya dia akan melakukan sama. Orang yang baik dia akan terima dengan kebaikannya, orang buruk dia akan terima dalam tanda petik. Itu adalah untuk ujiannya bagaimana menyikapi orang supaya kita menjadi sempurna. Tiba-tiba jauh di mana Allah. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita petik ya, dari Al-Quran ataupun hadis itu bisa ada bekas dalam diri kita. Karena bagaimanapun kita semua pasti berharap ya, ajaran Islam itu bukan saja jadi pengakuan, tapi harus teraplikasi dalam amal dan kita mendapat predikat soleh itu bukan saja dari orang-orang dekat kita, tapi yang paling pokok lagi, gelar soleh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada di situ. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniai hidayahnya, terutama hidayah taufiknya kepada kita, sehingga kita tetap dalam siratnya yang mustaqim. Keluarga kita mudah-mudahan dilimpahi Allah karunia sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Putra putri kita jadi simpanan terbaik dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.